Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Rauh Hidat Maka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Akbar. Nama saya Nur Wahid Sahrul Ramadan. Halo, nama saya Cek Muhammad Farid Al-Noval. Kami ingin menjelaskan bab 4, yaitu tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Latar belakang Sumpah Pemuda: adanya pendidikan atau sekolah akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian mempelopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Hal ini juga dipacu oleh adanya surat kabar yang sudah terbit saat itu sehingga mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme dan kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai. Jika perlu dengan pendekatan militer, daerah-daerah kolonial yang masih terus disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Neerlandica. Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut telah menimbulkan banyak perlawanan dari pihak bangsa Indonesia. Strategi perlawanan ditempuh waktu umumnya dengan perlawanan bersenjata. Sayangnya, perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme itu masih bersifat lingkup. Daerah atau wilayah tertentu, Riau melancarkan perlawanan sendiri, Banten perang sendiri, Mataram angkat senjata sendiri. Makassar begitu, Tondano juga begitu, dan begitu seterusnya. Perlawanan di Diponegoro berdiri sendiri, Padri sendiri, Aceh sendiri. Bahkan dari masing-masing daerah atau pihak Indonesia ini masih bisa diadu domba. Orang-orang Madura diadu domba dengan Mataram, Arupalaka dari Bune diadu dengan Hasanuddin dari Makassar. Pasukan Ali Basyah Sentot Parwidojo diadu dengan pasukan Padri. Pers membawa kemajuan. Pada awal abad ke-20, para priyayi baru menuangkan gagasannya melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumi Putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. Klokener Brouson dari Bintang Hindia, E.F. Wiger dari Bintang Baru, dan G. Prancis dari Pemberitaan Betawi. Bermunculannya media cetak itu segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis Bumi Putra lainnya. Mereka adalah R. Tirto Danuja dan R. Muhammad Yusuf. Keduanya adalah redaktur Sinar Jawa yang diterbitkan Hontai dan Co. Jojo Sudiro, redaktur Cahaya Timur yang diterbitkan di Malang oleh Ki Haidhi. Di Bandung, Abdul Muiz sebagai redaktur Pewarta Hindia yang diterbitkan oleh G. Kolb dan Co. Para jurnalis Bumi Putra itulah yang memberikan wawasan dan embrio kebangsaan melalui artikel, komentar-komentar mereka dalam surat pembaca, dan mengungkapkan solidaritas di antara mereka dan para pembaca yang sebagian besar adalah kaum muda terpelajar. Misalnya pewarta Prijaji yang disunting oleh RMT Kusumo Utoyo, seorang bupati Ngawi yang menyerukan persatuan di kalangan priyayi. Mereka juga mendapatkan dukungan dari simpatisan dan pelanggaran dengan 15 cabang di Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, tokoh muda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan pada tokoh muda di Hindia untuk membentuk sebuah organisasi. Dalam tulisannya pada surat kabar Bintang Hindia, ia selalu memuat tentang kemajuan dan dunia maju.
Bangkitnya nasionalisme. Keberadaan kaum muda terpelajar sangat cocok dan responsif terhadap berkembangnya paham-paham baru, apalagi paham yang ikut menggelarakan kemerdekaan. Pada saat itu di Eropa sedang tumbuh subur paham-paham yang terkait dengan kemajuan, kebebasan, kemerdekaan sebagai dampak dari revolusi Prancis. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. Perlu diingat bahwa dengan pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Pemikiran mereka semakin rasional, wawasannya semakin luas dan terbuka sehingga memperlancar berkembangnya pemahaman baru di Indonesia. Pada periode awal pergerakan kebangsaan telah muncul organisasi Budi Utomo (BU) yang bersifat sosio-kultural. Organisasi ini didirikan antara lain oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya untuk mengumpulkan dana guna membantu kaum Bumiputra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Organisasi yang berikutnya adalah Sarekat Islam (SI). Pada mulanya SI ini lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirtowadi Suryo, seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909 ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Tahun 1911 Kiai Haji Samanhudi secara resmi mendirikan SDI. Pada tahun 1912 nama SDI diganti Sarekat Islam (SI) oleh HOS Cokroaminoto. Pada tahun 1912 itu juga berdiri organisasi yang bercorak politik yakni Indische Partij atau disingkat IP. Pendiri organisasi itu dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Setelah itu IP berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia.